Banyak masalah negeri kita saat ini. Tentu saya tak usah menguraikannya, bapak-bapak sudah pada tahu. Tapi yang ingin saya sentuh saat ini dan kita punya kepentingan, salah seorang mubaligh di negeri ini dihujat gara-gara wayang itu. Iya kan? Umpamanya saya katakan ayat 72 73, laqad kafarul ladzina qalu innallaha tsalits tsalasa. Kafir orang yang mengatakan bahwa Allah itu di antara Trinitas. Dipiralkan, ketangkap saya. Saya kebencian dianggap hate speech. Nggak benar begini nih. Dan sekarang terjadi zaman begini, ini terbalik-balik ini. Sudah terbalik-balik zaman ini, Pak. Bapak harus memahami ini fase keempat sudah ini. Ulama dihinakan, yang dusta malah diangkat, ya. Yang khianat malah diangkat. Ada adat yang kurang bagus sekarang itu. Kalau lagi kenduri pengantin itu panitia harus dikasih baju batik itu. Jadi kebiasaan jadinya. Saya aja panitia melulu kan enak dapat sebati 10 kali pengantin, 10 kali batik. Kan memberatkan sahibul bait itu. Atau pengajian ibu-ibu biasanya itu. Seragam kuning-kuning, kuning-kuning, hijau. Kan memberatkan, pengajian itu harus putih semua. Itu kan? Itu. Atau adat begini, nanti kalau aku ingin mati meninggal dunia tolong aku dikuburkan di tengah gunung Krakatau. Kan merepotkan kita tuh. Kalau meledak tuh bisul gunung, meledak juga dia. Jadi adat itu jika bersinggungan sama tiga ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dul amin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika kalian melintasi taman sorga, maka mampir merumputlah di taman itu, nikmati taman itu. Sahabat bertanya di antaranya, wa ma hiya ya Rasul? Apa yang kau maksud taman sorga itu ya Rasul? Nabi mengatakan majalisuz zikr, tempat-tempat mengingat Allah, au majalisul ilm, tempat-tempat menimba ilmu pengetahuan. Semoga semakin seringnya kita ke majlis ta'lim, insyaallah Allah masukkan kita ke surga yang hakiki di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Banyak masalah negeri kita saat ini. Tentu saya tak usah menguraikannya, bapak-bapak sudah pada tahu. Tapi yang ingin saya sentuh saat ini dan kita punya kepentingan, salah seorang mubaligh di negeri ini dihujat gara-gara wayang itu. Andaikan ia pun keliru sudah minta maaf kok. Andaikan. Tapi sikap penghujat itu kurang manusiawi dan bermoral. Sehingga lebih 6.000 netizen malah menghantam dia ketika membuat pertunjukan yang menghina itu. Karena yang keliru sudah minta maaf. Dan kata Nabi, ada 4 ciri munafik tulen, khalis. Jadi munafik, betul-betul munafik dia. 1, 2, 3 kita sudah tahu. Bicara dusta segala macam. Yang keempat kata Nabi, wa idza khasama, jika engkau berseteru dengan dia, kata Nabi, dia membalas perseteruanmu itu lebih parah, lebih hebat, lebih apalagi besar daripada apa yang terjadi. Ya, ada orang gara-gara puntung rokok tersinggung, nyawa dia mati. Enggak benar itu. Ya, bapak dengan istri gara-gara tersinggung, istri dipukul sampai bonyok. Enggak benar itu. Jadi ciri-ciri munafik, dia membalas dengan cara yang lebih besar dari apa yang dilakukan itu. Memang sebenarnya bapak jamaah rahimakumullah, ada kalimat dimusnahkan begitu ya. Memang begini kata Imam Nawawi, sebelum saya urai begini ya. Benda itu tidak punya hukum dia.
Babi, tak ada hukum babi itu. Paling najis, begitu dimakan jadi haram. Dibunuh, diusir, dibuang, nggak ada hukum. Ya, sesajian, nggak ada hukumnya itu, orang makanan telur kok. Begitu diniatkan buat gunung, di situ hukumnya itu. Jadi benda itu tidak punya hukum dia. Wayang tidak punya hukum dia. Dia cuma kulit kok. Kalau orang Sunda itu wayangnya ada patungnya, ya, cepot segala macam. Orang Jawa kulit dia. Tidak ada hukumnya. Begitu dipergunakan sesuatu yang haram, di situ ada hukumnya. Sudah? Akan tetapi kata Imam An-Nawawi, syarat orang kalau bertaubat ada 3. Lihat dalam kitab Babut Taubah, kitab Riyadhus Shalihin. Yang pertama niat kita bertaubat, Pak, kalau berniat bertaubat, syarat pertama al-azam, berniat tidak mau lagi melakukan perbuatan dosa itu. Kuat niatnya, saya tidak mau lagi, saya taubat kepadamu ya Allah. Yang kedua, kata Imam Nawawi, syarat taubat yang berikutnya adalah an-nadam, menyesal, harus menyesal. Makanya Allah tuh marah kepada al-mujawirun. Mujawirun itu orang yang dulu yang udah bertaubat sekarang, lalu diungkapnya dulu bapak anak pernah mabuk. Jangan kau sebutkan itu. Allah sudah memaafkan dirimu. Al-mujahirun, ya, jahar. Ditampakkannya lagi dosanya. Bapak dulu pernah, ibu dulu pernah terbuka aurat, jangan ceritakan. Setelah taubat kunci itu. Yang ketiga kata Imam Nawawi, syarat orang taubat itu al-iqla', lepaskan itu. Benda-benda itu lepaskan. Nah itu. Bapak dulu pernah SMA enggak? Apa langsung tua begini? Kan itu SMA, SMP, maaf ya, punya pacar. Ya, begitu bapak nikah dengan sekarang, foto pacar di rumah itu, bapak buang itu. Diarenya bapak buang itu. Jika bapak nanti malam-malam bapak ambil, bapak sudah punya istri yang halal di samping itu. Membuka pacar-pacar lama ini berdosa hukumnya. Merusak dan mengotori hatimu itu. Membuat engkau nanti tak berselera kepada istrimu itu. Iqla' namanya, lepas. Baik. Ini bab tentang adat namanya. Ya, adat. Boleh enggak adat itu? Dalam kitab Ashbah wan Nadhair Imam Suyuti menjelaskan, Pak, ada kaidah fikih itu ada 5 kaidah besarnya ya. Kita lihat nanti di 5 kaidah ini ada enggak pembahasan kita. Pertama, kaidah al-umur bimaqasidiha. Perkara itu tergantung tujuannya. Ini pembahasannya panjang ya. Yang kedua, al-masyaqqatu tajlibut taisir. Jika engkau mendapatkan kesulitan, yang terlarang jadi boleh, yang wajib diringankan. Yang ketiga, ad-dararu yuzalu. Dalam beragama kita ini, kalau ada sesuatu yang darurat harus dihilangkan. Tidak boleh kita beragama membuat kita sulit dan repot. Yang berikutnya, di antara 5 daripada hal itu adalah al-yakin la yuzalu bisyak. Yang keempat itu ya, keyakinan itu tidak akan bisa menjadi goyang karena ada keraguan. Yang terakhir, al-adatu muhakkamah, adat menjadi hukum. Nah, ini adat kita kan, ada wayang, nanti di kampung saya Medan sana ada tepung tawar, macam-macam adat ini kita akan kaji ya dalam beberapa menit ini. Pada dasarnya saya bilang tadi, adat itu kebiasaan, benda itu fasib dia. Kita buat sebuah dialog. Satu ketika membakar menyan Sunan Kalijaga. Ada kemenyan dibakar. Sunan Ampel yang dari Surabaya marah dia. Ini Sunan yang senior ya, paling tua dia, Sunan Ampel ini. Kata dia, Kalijaga, kenapa engkau membakar kemenyan ini? Ini kan alat mengundang arwah-arwah orang Hindu di negeri ini. Kenapa engkau pakai medianya? Tidak. Tujuanku, kata Sunan Kalijaga, bukan mengundang arwah-arwah leluhur itu. Tujuanku berwangi-wangian, lita'atur min sunanil mursalin. Termasuk sunnah para nabi itu adalah khitan, maaf, memotong bulu kemaluan, memotong kuku, siwak. Termasuk sunnah kenabian itu apa? Make wangi-wangian, harum. Tujuanku itu kok, bukan mengandung arwah. Tapi engkau pakai media dia. Itu medianya beda ya. Beda negeri, beda media. Saya di kampung saya lidi panjang begini. Itu buat orang apa nih?
Tionghoa ya. Kan begitu alatnya. Begitu saya ke Mesir, ini bau ini seperti bau di negeri saya, di kampung saya, orang-orang Tionghoa beribadah itu. Saya lihat di pojok-pojok kelin hari Jumat, pojok sana, itu kayu gaharu panjang itu mereka pacak-pacakkan itu. Supaya harum masjid itu mau Jumatan. Itu kan beda negeri, padahal bendanya sama. Di sono buat kesyirikan di Sumatera, di sini malah di Mesir buat wangi-wangian. Itu perbedaannya gitu. Makanya benda itu tak punya hukum dia. Sikapmu nanti buat apanya. Perseteruan antara Sunan Ampel dengan Sunan Kalijaga agak lama, sehingga datanglah Sunan Kudus. Apa kata Sunan Kudus? Sunan Ampel, biarin sajalah Kalijaga begini. Tujuan dia kan berwangi-wangian, bukan mengundang arwah. Semoga nanti setelah kita meninggal, seterusnya pelanjut kita akan menghilangkan mediasi ini. Ya, tujuannya berwangi-wangian. Baik, itu menyikapi adat. Lalu bagaimana? Begitu terjadi, kata Khalil Ridwan, Kiai Haji Khalil Ridwan, yang dulu pernah menjadi ketua MUI di negeri ini ya, Jakarta ini. Kata dia, tradisi ini tak sempat hilang, masih terpakai itu. Tapi baiklah, kita tinggalkan dulu itu. Kita ingin bicara dulu adat menurut agama boleh enggak? Dalam agama kita ini Pak, adat-adat itu adalah bersifat fasib dia. Boleh jadi halal, boleh jadi haram. Umpamanya, di antara kebiasaan orang Arab jahiliyah, itu kalau datang tamu Pak, tamu, itu dijamu itu. Makanya raja-raja Arab disebut dengan siapa? Raja Arab, Khadimul Harmaini, pelayan dua tanah haram. Raja-raja Arab itu, Saudi. Yang datang siapa? Duyufur Rahman, tamu-tamu Allah ini, jamaah haji. Maka tukang marbot, Masjidil Haram itu, tukang pel, itu terhormat Pak, sikoyatan wahimayatan. Daripada suku Bani Hashim, suku Nabi itu melayani jamaah, itu terhormat pekerjaan itu. Terus bagaimana menghormati tamu? Leluhur kita dulu Nabi Ibrahim alaihissalam, datang dua malaikat. Datang dua malaikat, beliau menjamu tamunya. Setelah dijamu tamunya, dia menyembelih 2 ekor hewan batelo. Batelo itu sapi muda Pak. Tuh, dihormatinya tamunya, bukan sapi tua. Sapi muda sembelih buat menjamu 2 tamu. Tapi tamu ini tak mau makan ya, karena dia malaikat. Tapi yang ingin saya katakan, menjamu tamu itu sudah ada. Orang jahiliyah juga melakukan. Lalu keluar statement Nabi. Apa itu? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari kiamat, muliakan tamu. Akikah. Tradisi jahiliyah, kalau lahir anak laki-laki, nyembelih hewan, senang mereka. Masuk akikah dalam agama kita. Makanya lihat dulu adat itu boleh atau tidak. Satu ketika Nabi Muhammad di Madinah. Begitu Madinah dilihatnya orang Yahudi puasa tanggal 10 Muharram, hadis sahih Imam Bukhari. Begitu puasa, kalian ini puasa apa? 10 Muharram kata orang Yahudi. Apa 10 Muharram ini? 10 Muharram itu anqadhahallahu Musa min Fir'aun. Tanggal 10 Muharram itu adalah hari di mana dulu leluhur kami melintasi Laut Merah. Diselamatkan Bani Israel ke tepian, tenggelam Fir'aun, itu 10 Muharram. Mengenang itu puasa kami. Kata Nabi Muhammad, kami lebih berhak menghormati Nabi Musa. Begitu sampai beliau ke Madinah, disuruh sahabat, apa itu? Puasa kan? Salah seorang sahabat mengatakan, Rasulullah, sama dong kita kayak Yahudi. Kata Nabi, besok tahun depan kita tambah tanggal 9. Keburu Nabi meninggal, tapi sudah ada statementnya 9, 10 untuk tidak menyamain. Jadi adat tradisi orang terdahulu atau orang kafir jangan dulu langsung disalahkan. Jangan langsung dulu disalahkan, ya. Dibedakan saja. Umpamanya begini, ulang tahun. Ulang tahun itu boleh enggak? Sebelum saya jawab, saya tanya dulu Bapak. Kita itu ketika dapat rahmat Allah, senang enggak kita? Bukan senang, disuruh enggak gembira kita? Bapak ketika panjang umur, bagaimana? Senang? Saya tanya dulu, ketika kita panjang umur itu karunia Allah enggak itu? Karunia kan? Lihat surat Yunus ini menjelaskan,
Kalau tak ketemu dalil khusus, ambil dalil umum. Kata Allah, qul, katakan Muhammad, bifadlillahi, dengan karunia Allah, wa birahmatihi, dan dengan rahmatnya, falyafrahu, gembira dong. Huwa khairum mimma yajma'un. Kita kalau dapat rahmat Allah, dapat karunia, disuruh gembira. Bapak mimpi baik, kata Nabi, ceritakan dia. Bapak dapat umur, berdoa sendirian, ya nggak apa-apa, bapak sendirian, ibadah buat bapak. Tapi saya ingin undang orang, makan-makan, boleh. Yang tak boleh, niup lilin. Jaleh, naon jaleh, naon sudah. Jelas itu? Nah, jangan langsung ujuk-ujuk, lihat dulu kondisinya. Ya, maka kita boleh senang kayak Ramadan itu datang. Bapak kalau Ramadan datang senang nggak? Senang. Ada ekspresinya ketika datang Ramadan, bersenan apa dia? Saya berniat, saya kumpulkan duit saya banyak-banyak, saya tak mau nanti bekerja di Ramadan, saya khusus beribadah, iktikaf, saya nggak mau disibukkan sama dunia. Ada yang begitu mempersiapkannya. Ada yang mempersiapkannya, senang dia bersenandung. Marhaban ya syahrul Ramadan, marhaban syahrul siyami, marhaban ya syahrul Ramadan, marhaban syahrul qiyami. Selamat datang Ramadan, selamat datang bulan puasa, selamat datang bulan qiyamul lail. Ada yang begitu. Kampung saya itu namanya ada mandi limau. Sama kayak di Padang kayaknya. Tapi nggak tahu saya, di kampung ibu saya masak air buat apa ini mak? Gitu. Ada daun pandan gitu. Ini besok puasa mau maghrib itu mandi dulu, terakhir mandi itu tuh, mandi harum-harum. Jangan langsung katakan bid'ah itu. Itu ekspresi menyambut wangi-wangi datang Ramadan. Makanya setiap nabi tidak lakukan belum tentu salah. Makanya kalau cara menyampaikan sesuatu mengikut ittiba'an Nabi itu bukan begini ya. Jika tidak sama dengan Nabi maka bid'ah. Bukan begitu. Yang benar jika tidak sesuai dengan syariat maka bid'ah itu dia. Sebab kalau kita pukul A Nabi, A saya, B Nabi, nanti kita bid'ahkan para sahabat itu. Dalam kitab Syekh Albani, Syekh Silh Hadis Dhaif wal Maudhu. Satu ketika Abu Hurairah berwudu sampai sini dia. Tak sesuai seperti Nabi, kata Muawiyah. Engkau ini tidak sesuai dengan Nabi. Kata Nabi sampai siku sini. Dan Quran mengatakan sampai sini kan. Kata Abu Hurairah apa? Hilyatul mu'min kama mablagh al-wudu. Perhiasan orang mukmin itu kata Abu Hurairah memang batas sikunya. Fa inni uridu an azid hilyah. Aku ingin menambah sedikit perhiasanku, maka aku berwudu kulewatkan sampai sini. Bapak katakan pengumpul hadis terbesar ini ahlul bid'ah. Yang meramaikan tarawih siapa? Umar. Yang membuat azan 2 kali siapa? Utsman. Tak sama dengan Nabi itu. Satu ketika di Mina, Nabi Muhammad itu menjamak zuhur dan asar. Zuhur 2, asar 2. Zuhur 2, asar 2. Dah ya, dijamak. Datang Utsman bin Affan sholat dia. Zuhur 4, asar 4, zuhur 4, asar 4, dibantah oleh Ibnu Mas'ud. Kenapa amalmu begini? Nabi mengatakan 2-2 didempet, kamu 4-4. Tapi tetap juga Ibnu Mas'ud sholat di belakangnya. Ibnu Utsman 4-4 dia sholat. Orang menegurnya, kenapa engkau ikuti salah dia? Tak sama dengan Nabi. Kata dia apa? Aku tahu salah. Tapi kata beliau, al-khilafu kulluhu syarr. Berbeda itu tak baik. Yang penting masih sholat juga dia. Hanya beda jamaah aja kok. Yang penting masih zuhur, masih 4 rakaat, nggak masalah 4 rakaatnya. Yang penting tetap sholatnya disyari'kan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya saya akan menyampaikan 3 hal dulu tentang batasan-batasan sebuah adat boleh diterima. Nomor 1. Yang pertama, adat itu boleh diterima Bapak Ibu, tidak boleh adat itu mengandung syirik. Begitu syirik tinggalkan adat itu. Kembali ke tauhid. Sesajian, nah itu adat tuh. Ya. Betul enggak? Orang Hindu marah, jangan marah dong. Ini kan ajaran kami. Kami bicara dengan kaum kami di masjid kami dalam bentuk lingkungan. Yang salah dipiralkan nanti keluar ini. Iya kan? Umpamanya saya katakan ayat 72 73, laqad kafarul ladzina qalu innallaha tsalits tsalasa. Kafir orang yang mengatakan bahwa Allah itu di antara trinitas. Dipiralkan, ketangkap saya.
Saya kebencian dianggap hate speech. Nggak benar begini nih. Dan sekarang terjadi zaman begini, ini terbalik-balik ini. Sudah terbalik-balik zaman ini Pak. Bapak harus memahami ini fase keempat sudah ini. Ulama dihinakan, yang dusta malah diangkat, ya. Yang khianat malah diangkat. Betul nggak? Kan kalau saya kehilangan motor, kalau saya lihat maling. Nah, yang malingnya mana maling, balas dia menyalahkan saya kan. Kamu nuduh saya. Saya ditangkap. Padahal saya menjadi saksi. Itulah zaman sekarang. Baik. Sesajian itu tergantung nanti. Kalau buat ngasih orang dia makan nggak apa-apa. Saya di saja ke istri orang. Saya lihat begitu pesta ada di kolong meja itu nasi kuning. Apa ini? Itu apa nih? Apa nih? Apa tuh? Kalau buat dimakan taruh ke tengah dong. Saya bikin makan telurnya nih. Kenapa di bawah meja sana? Siapa yang makan di sana? Ada uak di situ kali yang nongkrong di dalam itu. Kan nggak benar itu. Ya, mengandung syirik, buang. Ya. Lalu berikutnya menghitung hari, tanggal sial, hari sial tidak boleh. Yu'zini bidi Adam, hadis sahih Imam Bukhari, hadis kursi. Anak Adam ini menyakiti saya. Kita menyakiti Allah. Bagaimana cara kita menyakiti Allah? Ya subbud dahar. Manusia ini mencela waktu, tanggal sial, hari sial, sialan. Hari wa anad dahar, sementara waktu itu adalah aku, kata Allah, uqallibul laila wan nahar, aku membolak-balikkan siang dan malam. Enggak boleh. Asal mengandung dia syirik, ya, bapak harus membela akidah. Yang kedua, syariat. Adat itu kalau merusak syariat, tinggalkan adatnya, menangkan syariatnya. Contohnya di kampung saya tepung tawar tuh. Kalau ada pengantin beras di ini kan, ada orang Melayu itu. Tepung tawar dirinjis, si rinjis di air mawar, si air mawar. Kan begitu lagunya. Saya bilang sama mak saya, mak itu beras itu dibuang itu. Nggak apa-apa Budi. Kenapa? Itu kan makanan, nggak apa-apa, adat kita. Al-adatu muhakkamah. Pintar pula ibu saya ini ya, usul fik. Adat itu kan jadi hukum katanya. Tapi saya nggak mau melawan. Bukan, seharusnya jangan begitu. Ini makanan. Innal mubadzir, itu mubazir. Ganti beras plastik atau percak atau koin begitu digini kan, nah, orang berebut kan. Jangan habis ditampung begini. Saya tanya dulu orang Melayu, mana orang Melayu? Ditampung itu beras, dimasak lagi nggak itu atau dibuang? Ayo. Kan dibuang itu. Nggak tahu saya tempat lain ya. Ya. Ada saya ceramah ngisi pengajian di BSD waktu itu. Tentang siram-siraman air segala macam, berapa kembang segala macam. Kalau tujuannya berwangian nggak apa-apa. Tapi kalau cari berkah entar dulu. Berkah siapa itu? Jadi yang kedua, adat itu boleh jika tidak bertentangan dengan syariat. Yang keempat, adat itu boleh dilakukan. Ini banyak contoh ya, tapi karena waktu saya percepat. Yang keempat, adat itu tidak boleh menyusahkan kita. Betul nggak? Pengajian itu ada adat yang kurang bagus sekarang itu. Kalau lagi kenduri pengantin itu panitia harus dikasih baju batik itu. Ya kebiasaan jadinya. Saya aja panitia melulu kan enak dapat sebatik 10 kali pengantin, 10 kali batik. Kan memberatkan sahibul bait itu. Atau pengajian ibu-ibu biasanya itu. Seragam kuning-kuning, kuning-kuning, hijau. Kan memberatkan, pengajian itu harus putih semua. Itu kan? Itu. Atau adat begini, nanti kalau aku ingin mati, meninggal dunia, tolong aku dikuburkan di tengah gunung Krakatau. Kan merepotkan kita tuh. Kalau meledak tuh bisul gunung, meledak juga dia. Jadi adat itu jika bersinggungan sama tiga ini menangkan syariat, karena kita bakal mati soalnya. Adat itu tak akan membelamu. Memang agama ini Pak dia datang begitu, diislamkannya itu, budaya diislamkannya. Bukan seperti jin, tahu jin? Jaringan Islam Nusantara. Dia tak mau dia, budaya Arab tak mau dia. Makanya saya katakan dalam khutbah-khutbah di mana-mana, orang kalau benci dia Arab itu berpotensi jadi murtad dia. Saya ulangi ya, orang kalau benci dia Arab itu bisa jadi murtad dia.
Kenapa murtad? Karena itu gerbang membenci Quran itu. Seperti orientalis membenci Abu Hurairah. Abu Hurairah itu kenapa dia paling banyak hadisnya? Abu Bakar, Umar itu kan paling dulu masuk Islam. Di Makkah udah masuk Islam. Ini di Madinah masuk Islam. Hadisnya paling banyak. Tujuan mereka apa? Begitu dihantam Abu Hurairah, pada akhirnya nanti orang tak percaya kepada hadisnya. Pada akhirnya orang meninggalkan hadis dari Nabi itu. Ini pintu. Benci Arab itu pintu orang pingin membenci. Sebenarnya dia bukan benci Arab, dia benci Islam sebenarnya itu. Kata Nabi dalam kitab Lisan Arab, Rasulullah bersabda, ahibbu al-Arab li salasin. Kalian, kata Nabi, harus mencintai Arab karena 3 alasan ini, kata Nabi. Yang pertama, li'annani Arabi, karena aku orang Arab, kata Nabi. Jika engkau benci Arab, benci dengan sukuku, benci ke aku, kalian tercegah masuk surga. Yang kedua, li'annal Quran Arabi, Quran bahasa Arab. Bisa ada bahasa lain? Nggak apa-apa. Lalu berikutnya, li'anna kalam ahlul jannah al-Arabi. Nanti penduduk Arab ngomongnya dengan bahasa Arab. Kita ini tak bisa melepaskan. Udah dari sononya begitu. Pokoknya Ka'bah muter begini nih. Kenapa nggak begini? Dari sononya begitu. Kenapa bapak laki-laki tak perempuan? Pengen merubah kayak Dorce, udah mati dia. Hah? Dari sononya begitu. Kenapa mata saya begini, Pak? Nggak di sini satu kayak kambing semua di satu. Dari sononya. Kalau sudah bersifat takdiri, question yang keluar jangan why, tapi what. Apa hikmahnya? Kenapa Ka'bah begini mutar kita? Karena juga di Baitul Ma'mur para malaikat tawafnya sama, dan alam galaksi Bima Sakti bermutarnya kanan juga dia sama. Lihat apa hikmahnya. Kita Arab itu paling kaya, Pak. Paling kaya bahasa Arab itu. Saya buat kalimat umpamanya 3. Huruf ba sama ro, huruf ba sama ro, huruf ba sama ro. Baro, baro, baro. Kalau dibaca dia barun, daratan. Kalau birrun, kebaikan. Kalau burun, gandum. Ya. Dan kita berjasa, orang yang benci sama Arab itu, Pak, dia juga orang Arab. Aneh kan? Dan nama dia nama Arab juga kadang-kadang. Kita bersyukur, bersyukur pakai bahasa syukur tuh. Bahasa siapa itu? Kita ini kalau kita tak ada bahasa Arab, tak bisa ngomong kita. Ya, syukur, rahmat, nikmat, pikir umum. Bahkan ada lembaga negara bisa bubar kalau nggak bahasa Arab. DPR, Dewan Diwanun. Perwakilan, wakilun. Rakyat, ra'iyah. Habis kita kan? Tak ada bahasa kita, miskin kita ini. Justru kita dibantu oleh Arab ini. Jadi, jika adat itu bertentangan dengan 3 hal ini, menyekutukan Allah. Yang kedua apa tadi? Tidak sesuai dengan syariat. Yang ketiga, menyulitkan kita. Maka tinggalkan adat ini. Ya, tinggalkan adat ini. Udah, jangankan adat yang ibadah wajib saja, Pak. Ibadah wajib saja. Kalau repot kita, kalau sulit kita, boleh ditinggalkan. Ini penutup ya. Saya akan buat contoh. Jangankan dia adat yang tak mengandung kebaikan atau menyusahkan kita. Jangankan adat. Yang syariat saja, kalau nyusahin kita, tinggalkan nyusahin itu. Saya buat 2 contoh. Ada orang sholat. Begitu dia sholat berjamaah dengan imam. Imamnya panjang ayatnya. Begitu panjang ayatnya, dibatalkan sholatnya sendirian dia ke belakang. Sholat wajib loh. Sepakat jumhur ulama membatalkan sholat wajib haram. Bapak sholat gitu. Gerah ini. Ada kipas angin itu. Pindah kipas angin dia. Sepakat ulama haram tanpa uzur syar'i. Sudah? Terus Nabi marah kepada dia. Enggak, Nabi tak marah. Dia sholat munfarid sendirian di belakang. Nabi tak marah sama dia. Bahkan ada orang mengadu, ya Rasulullah, aku hampir tidak bisa sholat sama si fulan. Kenapa? Dia kalau imam panjang sekali bacaannya. Abu Mas'ud menjelaskan, Nabi keluar dengan wajah merah dia. Kata Nabi, ayuhan nas innakum munaffirun. Wahai manusia, kalian ini membuat orang lari dari masjid. Kalau kalian jadi imam meringankan, ada orang tua lama berdiri, asam uratnya kumat, menggeletar lututnya. Ada yang punya hajat, lama sekali nih. Ada yang nahan kentut begini, kayak begini-gini.
keluar juga kecil, batal wudunya. Ada anak kecil, lama-lama sholat imamnya gak betah, akhirnya teriak, ngobrol, lari-lari dia. Nabi mengatakan, idza amma ahadukum falyukhaffif, jika jadi imam ringankan. Yang terakhir penutup dalilnya, hadis sahih Imam Bukhari. Sahabat berangkat tahun ke-8 Hijriah dari Madinah ke Makkah, ingin membebaskan kota Makkah. Tahun ke-8 Hijriah, Nabi meninggal 11 ya, 8 Hijriah. Waktu itu bulan Ramadan, lebih kurang 10.000 pasukan ikut untuk membebaskan kota Makkah. Kalau nggak dibebaskan nggak bisa haji umrah kita, karena dikuasai orang kafir. Begitu sampai daerah Qara'ul Ghamim, Nabi lihat sahabat itu loyo, Ramadan ya, haus. Nabi naik ke tempat yang tinggi, minum dia. Tengah hari bolong itu, ada bolongnya lagi kan, saking tengah harinya itu. Begitu beliau minum, sahabat hadis fi'liyah namanya, sahabat minum semua itu. Minum semua, minum banyak, minum kita. Ada yang kopi, sekali kopi. Pokoknya minum semua sahabat. Begitu minum, ada orang dikerumunin. Nabi mengatakan, kenapa kalian berkerumun? Ya Rasulullah, ada orang itu lesu dia, loyo dia, terkapar dia. Emangnya kenapa? Dia tetap berpuasa. Apa jawaban Nabi? Ulaikal asah. Sesungguhnya dia bermaksiat kepada Allah. Lihat, yang mempertahankan puasanya karena nyiksa badan, alih-alih dapat pahala, dapat dosa dia. Cara beragama ya, batalkan, jangan nyiksa badan gitu. Ada perempuan tali melintang. Kata Nabi, tali siapa ini? Si Zainab. Kenapa tali ada ini? Dia itu kalau ingin berdiri direngkuhnya tali itu naik dia, karena dia nggak kuat, asam uratnya sakit soalnya. Kata Nabi, inza'ha, lepas itu. Hendaklah seseorang beribadah, kata Nabi, sesuai kemampuan yang bisa dia lakukan. Ya, itu diantara cara beragama, Pak hadirin, yang dibolehkan oleh agama. Jadi masalah adat tadi, dia bisa, adat itu lihat tadi barometer 3 tadi. Kalau Bapak lihat dalam 3 barometer ini ada, maka tinggalkan adat itu. Tapi jika tidak ada, tetaplah di adat itu selama tidak bertentangan dengan perintah Allah dan Rasulnya. Terima kasih. Mohon maaf kurang lebihnya. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.